Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membedah seputar gelar Habib yang menjadi isu nasional bahkan internasional. Siapakah Habib sebenarnya? Habib konon katanya merupakan gelar kehormatan yang disematkan kepada seorang laki-laki keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari Sayyidina Hasan maupun dari Sayyidina Husain. Begitu juga gelar untuk perempuan yang dipanggil dengan sebutan Habibah. Namun, apakah benar mereka yang mengaku Habib atau Habibah merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hal ini tentu perlu diteliti lebih lanjut, baik menggunakan pendekatan ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu filologi, maupun menggunakan metode dalam ilmu biologi molekuler, yakni DNA. Seorang yang mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haruslah bisa dibuktikan dengan metode-metode dalam ilmu pengetahuan. Menurut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam bukunya yang berjudul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu, buku ini adalah jawaban dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap buku Hanif Al-Attos dan kawan-kawan. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa Ali bin Abu Bakar Asyakron sebagai orang yang pertama menyatakan bahwa nasab keluarganya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan adanya ijma terkait ketersambungan nasab tersebut. Padahal klaim yang diutarakan oleh Ali bin Abu Bakar Asyakron tersebut tidak mempunyai dasar ilmiah dalam referensi kitab nasab apapun. Ijma menurut para ulama adalah suatu kesepakatan para ulama mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu hukum syara akan suatu kejadian. Sebagaimana definisi tentang ijma ini diungkapkan oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya Usul Fiqh, yakni ijma di dalam istilah para ahli usul adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas suatu hukum syara dalam suatu masalah. Dari definisi ijma menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf tersebut, bahwa hukum bisa dikatakan ijma manakala hukum tersebut telah disepakati oleh seluruh para ulama ahli ijtihad. Sedangkan nasab Ba'alwi yang baru muncul pada abad 9 Hijriah yang mengklaim dirinya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah klaim dari diri mereka sendiri dan tidak disebutkan oleh ulama-ulama nasab dalam kitab-kitab nasab. Pertanyaannya, bagaimana bisa dikatakan ijma jika klaim pengakuan nasab mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari klaim pribadi, tidak berdasarkan catatan yang bisa diverifikasi setiap masa oleh keturunan-keturunan mereka dan kemudian disetujui oleh ulama-ulama nasab pada zamannya dan bahkan menurut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, klaim mereka sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terputus atau tidak ada silsilahnya selama 550 tahun. Argumentasi terkait terputusnya nasab ini dituangkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam suatu tesis penelitian ilmiah yang sampai sekarang tidak ada dari kalangan Ba'alwi yang dapat membantahnya dalam sebuah antitesis. Menurut Dr. Menahem Ali, seorang dosen dan peneliti dari Universitas Airlangga Surabaya, ketika ditanya pada podcast Bisikan Roma, mengatakan dengan sebuah ungkapan pertanyaan, apakah seorang filolog atau kajian filologi bisa punya kontribusi dalam pembahasan soal kekisruhan nasab ini? Kemudian beliau menegaskan bahwa ilmu filologi bisa digunakan untuk berkontribusi dalam pernasaban. Beliau menegaskan kembali bahwa seorang filolog tidak masuk dalam studi nasab, tetapi bicara mengenai manuskrip yang terkait dengan studi nasab itu. Karena bagaimanapun juga nasab yang tertulis pada manuskrip-manuskrip itu pasti ada dokumennya.
Beliau mengambil contoh sederhana, yakni bagaimana kita bisa beriman kepada tokoh yang bernama Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan beliau seorang nabi, tokoh historis, kemudian data pendukungnya apa? Kalau ada yang berkata harus percaya karena Al-Quran berkata demikian, ya boleh-boleh saja kata beliau. Karena itu berdasarkan iman. Kalau diimani silahkan. Kita tidak bisa ikut campur dalam persoalan iman itu. Tapi kalau dikatakan apakah tokoh historis itu harus ada dokumennya? Tentu saja dokumennya di luar Quran, yakni dokumen eksternal yang bisa mendekati peristiwa pada masa itu. Lanjut beliau sambil menyebutkan dokumen eksternal tersebut. Pada dialog selanjutnya ketika beliau ditanya mengenai dokumen manuskrip tentang Ba'alwi yang sezaman, beliau menjawab tidak ada. Bahkan kekosongan dokumen tersebut sejak abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai abad ke-8. Berdasarkan kekosongan manuskrip sejak abad keempat sampai dengan abad ke-8, kemudian tiba-tiba muncul pada abad ke-9, Ali bin Abu Bakar As-Sakron menulis sebuah kitab yang menjelaskan bahwa keluarganya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa dasar ilmiah. Tentu ini merupakan kejahatan ilmiah yang harus dipecahkan oleh ilmu pengetahuan yang memungkinkan. Prof, kalau tadi tentang Rasulullah SAW, apakah dalam masalah nasab Ba'alawi ini juga ada manuskrip eksternalnya? Saya ini ditanya sebagai seorang filolog atau seorang ahli nasab? Seorang filolog. Oh, sebagai filolog. Kalau saya ditanya sebagai filolog, saya akan jawab dalam konteks filologi. Ya. Nah, apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan filologi. Berdasarkan manuskrip. Manuskrip Memang zong, tidak ada. Menurut Dr. Sugeng Sugiharto, seorang ahli dari Badan Riset Inovasi Nasional, beliau menjelaskan dalam suatu podcast Bisikan Roma yang pada intinya bahwa Ba'alwi menurut ilmu biologi genetika bukan merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keturunan Nabi Ismail saja bukan, apalagi keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lebih lanjut menjelaskan terkait dengan sain, bahwa sain itu semuanya harus terukur. Dari DNA Ba'alwi tidak menampakkan bahwa mereka itu sepupu dari Bani Kohen, sepupu Bani Ismail yang ada di Arab seperti Bani Mutairi dan Bani Utaibi. Dari beberapa hasil tes DNA menunjukkan bahwa Habib mempunyai haplogrup G, yang berarti mereka bukan keturunan Nabi Ibrahim, yang secara logis mereka bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. pertama yang saya ingin tanyakan sama antum, apa motivasi antum kemudian bisa terjun ke kancah polemik nasab ini? Itu awalnya seperti apa? Flashback sebentar ya. Ya. Yang memulai polemik DNA itu bukan saya sebetulnya. Ada kebetulan rekan-rekan dari Aceh itu berkelahi di Twitter. Di Twitter tentang DNA para habaib ini kok nggak sesuai dengan profil orang Arab gitu ya. Waktu itu saya hanya diam saja karena sampelnya sedikit, kurang dari 20 lah waktu itu. Sementara secara statistik kita baru yakin kalau jumlah minimalnya 100. Saya baru bersuara itu tahun 2022 ketika jumlah sampelnya 100. Jadi dari situ saya baru yakin bahwa Ba'alawi ini bahkan keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Jadi mustahil keturunan Nabi Muhammad itu. Turunan Nabi Ismail saja bukan, jadi mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad. Iya, mustahil. 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 Ini berat ini.
Ini berat ini. Karena datanya ada. Sains itu, kalau kita bicara sains semuanya harus terukur. Jadi dari DNA mereka itu tidak menampakkan bahwa mereka itu sepupu dari Bani Kohen, sepupu dengan Bani Ismail yang ada di Arab seperti Bani Mutairi, Bani Otaibi, itu sudah banyak yang tes DNA. Ternyata Ba'alawi bukan sepupunya. Di Indonesia tuh ada keturunan Nabi Ibrahim, jadi ada keturunan Nabi Harun, ada keturunan Nabi Ismail. Bukti bahwa mereka berhablo grup G adalah hasil tes DNA yang dilakukan oleh Habib Agus Abu Bakar Arsyal Al-Habsyi pada program pada Suka TV. Hal itu menunjukkan bahwa mereka dapat dipastikan bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasihkan. Salah. Harusnya bukan saya ini. Habib sendiri aja lah yang ini. Silakan. Iya. Nah, iya. Oh, ini. Jadi ini langsung ini hasil, tidak pakai apalagi email ya. Ya. Jadi di sini ya sebagaimana yang diduga pastilah sebagian besar itu G. Jadi tidak aneh lah. Tidak aneh gitu kan. Ya. Jadi hasil tes DNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsyal Al-Habsyi itu haplogrupnya adalah GM201. Ini kamera bisa dilihat di sini. Nah, ya. Sudah cukup ya. Iya. Pelajaran berharga yang dapat kita ambil adalah janganlah kita membanggakan nasab, karena itu akan membawa kesombongan pada diri kita. Dan yang paling penting adalah jangan menyantolkan nasab kita kepada yang bukan semestinya, karena itu adalah kejahatan, apalagi yang dicatut adalah nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.